إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan Ghazwatul Ahzab, perang Al-Ahzab, yang juga dikenal dengan perang Al-Khandaq. Perang Al-Ahzab dari kata hizb yang bermakna golongan. Al-Ahzab golongan-golongan. Karena pada perang ini golongan-golongan orang kafir berkumpul bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin. Di antara mereka adalah orang-orang Quraisy. Lalu ada lagi dari Bani Ghatafan. Belum lagi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi segala aliansi dari orang-orang kafir berkumpul bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Makanya dinamakan perang Ahzab. Perang berbagai macam golongan yang bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Demikian pula perang ini juga dinamakan dengan perang Al-Khandaq, yang berarti parit. Karena di saat perang ini kaum muslimin memakai strategi membangun parit sebagai penghalang dari serangan kaum musyrikin, sebagai penghalang dari serangan orang-orang kafir. Kita baca penjelasan dari Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam kitabnya Rawdatul Anwar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yatafarrabuna li nashri dinihim. Atau kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kontribusi untuk penyebaran agama mereka, yaitu agama Islam. Wa islahi ahwalihim, memperbaiki kondisi mereka. Ba'da an sadal hudu bi fadli ma takhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khutatil hakimah. Setelah tercapainya ketenangan berkat apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan langkah-langkah yang bijaksana. Falam yahsul ba'da ghazwati Bani Nadir ayya muwajahatin tuzkar. Maka tidak terjadi peperangan satupun setelah terusirnya Bani Nadir dengan bentuk yaitu berhadap-hadapannya kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang dicatat sejarah. Jadi perang Bani Nadir yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Jadi setelah terjadinya perang Uhud 1 tahun,
maka selama itu tidak ada perang apapun yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy secara khusus. Terlebih pada pertemuan sebelumnya juga sempat kita singgung, setelah terusirnya Bani Nadir ini ada janji yang telah dicanangkan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy untuk bertemu di Badar, ya, yang disebutkan oleh para ulama sejarah dengan Badrul Mau'id, perang Badar yang dijanjikan, yang pada akhirnya orang-orang Quraisy tidak ada yang datang di tahun keempat Hijriah. Jadi 1 tahun setelah perang Uhud, mereka Abu Sufyan yang mewakili orang-orang Quraisy dan Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu kembali di Badar. Sudah kita bacakan kisahnya di akhir pertemuan mereka saat perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Tahun depan kita ketemuan lagi di Badar. Namun ternyata tidak terjadi peperangan. Karena apa? Orang-orang Quraisy mereka mundur. Mereka sempat berjalan bersama pasukan mereka, tetapi di tengah perjalanan mereka mundur. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin datang ke Badar sendirian, tidak bertemu dengan musuh satupun juga. Nah, oleh karena itu di tahun keempat Hijriah itu relatif damai setelah terusirnya Bani Nadir. Falam yahsul li fatratin tujawizu sanata wa nisfi sanatin, atau sanatan au nisfi sanatin. Kurang lebih rentang waktu tidak ada perperangan sama sekali ini, sanah yaitu 1 tahun atau ya 1,5 tahun. 1 tahun atau setengah tahun, ya. Walakin tilka hiyal yahud, akan tetapi mereka orang-orang Yahudi, alladzina sammahumul masihu alaihissalam, yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam hayyatun wa auladul afa'i, ya. Jadi Nabi Isa itu diriwayatkan menjuluki orang-orang Yahudi dengan ular atau keturunan ular. Lam yariquhum an yastarihal muslimin. Mereka orang-orang Yahudi, khususnya Bani Nadir yang telah diusir dari kota Madinah, mereka tidak senang apabila kaum muslimin merasakan ketenangan. Kok enak orang Islam enggak ada serangan sama sekali. Fahum ba'da mastaqarru bi Khaybar, karena mereka setelah diusir dari Bani Nadir di kota Madinah, mereka berpindah ke suatu tempat yang bernama Khaybar. Jadi mereka membuat benteng di sana. Jadi orang-orang Bani Nadir yang kabur dari Madinah, mereka pergi ke Khaybar. Khaybar ini sendiri berada di utara kota Madinah. Jadi semakin ke utara semakin mendekati negeri Syam. Tapi mereka tidak pergi ke negeri Syam. Mereka menempati daerah yang bernama Khaybar. Wa tama'annu biha, ketika mereka sudah hidup tenang di sana, akhadu yudabbirunal mu'amarat, mereka memulai untuk membuat konspirasi. Wa yataharrakuna wara'as sitar, mereka melakukan pergerakan di balik layar. Hatta najahu fi jalbi jaisi Aramram min qabailil Arab didda ahli Madinah, hingga mereka sukses untuk mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang besar dari berbagai kabilah-kabilah Arab untuk menyerang penduduk kota Madinah. Ya. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq ini yang menjadi tokoh utama yang memprovokasi orang-orang Arab adalah orang Yahudi. Karena setelah perang Uhud, orang-orang Arab, yaitu orang-orang Quraisy, demikian pula dengan sekutu-sekutu mereka, tidak ada sedikit pun keinginan untuk menyerang kaum muslimin.
Jadi mungkin mereka menganggap sudah impas, kaum muslimin menang di perang Badar, mereka menang di perang Uhud menurut mereka. Padahal sikap ataupun pendapat yang lebih tepat, di perang Uhud tidak ada yang menang, tidak yang kalah. Jadi imbang. Ya. Mungkin saja orang-orang Quraisy merasa sudah cukup perang dengan orang-orang Islam. Tapi bukan namanya Yahudi kalau bukan memprovokasi. Bukan namanya Yahudi kalau senang melihat kaum muslimin tenang. Jadi waktu 1,5 tahun kurang lebih, ini adalah waktu yang cukup lama menurut mereka. Kok umat Islam adem ayem? Maka perlu dilakukan pergerakan di balik layar untuk mengobarkan permusuhan kembali antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin. Yaqulu ahlus siyar, ahli sejarah mengatakan, inna 20 rajulan min sadatihim wa zu'amaihim. Ada 20 orang dari Yahudi Bani Nadhir, itu tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, kharaju ila Quraisy. Mereka keluar menuju kota Mekah untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Yahrudunahum atau yuharridunahum ala ghazwil Madinah. 20 tokoh Yahudi ini memprovokasi para pembesar Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Wa wa'aduhum bin nasri, dan mereka juga menjanjikan bantuan. Fa ajabat lahum Quraisyun, maka orang Quraisy pun memenuhi saran mereka, menerima provokasi mereka. Tsumma dhahabu ila Ghatafan. Kemudian setelah itu tokoh-tokoh Yahudi ini berpindah menuju Ghatafan, yaitu Bani Ghatafan, salah satu kabilah yang terbesar saat itu dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Karena kalau kita lihat dari jumlah pasukan, kaum orang-orang musyrikin Quraisy hanya bisa mengumpulkan kurang lebih 3.000 pasukan. Sedangkan orang-orang Ghatafan mengumpulkan 10.000 pasukan. Maaf, 7.000 pasukan, sehingga totalnya 10.000 pasukan. Ya. Fa'ajabu, dan orang-orang dari Bani Ghatafan pun menerima ajakan tersebut. Tsumma tafu fil qabaili. Kemudian tokoh-tokoh Yahudi ini juga berkeliling ke kabilah-kabilah yang lainnya. Fa'ajaba 'adadun minha. Lalu di antara mereka ada yang menerima. Artinya ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, menerima untuk bergabung dengan pasukan aliansi ini, ada yang menolak. Tsumma harraku haula'il qaum jami'an tahta khuttatin munassaqatin. Kemudian bergeraklah mereka semuanya di bawah satu, yaitu khuttah, rencana munassaqah yang rapi, yang terstruktur, hatta yasiral jami'u ila atrafil Madinah fi zamanin wahid, hingga seluruh pasukan ini berkumpul di tepi kota Madinah, ya, di sisi-sisi luar kota Madinah di waktu yang bersamaan. Entah bagaimana caranya, pokoknya rapi mereka ini. Ya, janjian pokoknya sampai di kota Madinah pada tanggal ini, ada hari ini. Ternyata benar. Orang-orang Quraisy dengan 3.000 pasukannya, kemudian orang-orang Ghatafan dengan 7.000 pasukannya, belum lagi kabilah-kabilah lainnya. Mereka berangkat dan bertemu di waktu yang sama. Taib. Jadi mereka sudah tiba di sekitar kota Madinah, di bagian luar tepi kota Madinah, belum masuk di kota Madinah. Kemudian di saat yang bersamaan, wa balagha khabaru tajammu'ihim wa taharrukihim ilal Madinah. Telah sampai kepada Rasulullah SAW di kota Madinah kabar kumpulnya mereka dan bergeraknya mereka. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Fa asyara Salmanul Farisi radhiyallahu anhu bihafril khandaq, maka Salman Al Farisi radhiyallahu anhu
mengusulkan untuk membangun parit atau menggali parit. Fastahsanuhu wattafaqu alaihi. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain sepakat dan menganggap baik usul tersebut. Taib. Jadi strategi perang dengan menggali parit ini adalah strategi yang tidak dikenal bangsa Arab, tetapi cukup populer bagi bangsa Persia. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berasal dari Persia. Jadi beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, kami kalau menghadapi serangan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dibandingkan pasukan kami, maka kami menggali parit. Tujuannya apa? Agar menghambat mereka bisa sampai ke tempat kita. Jadi bisa dikatakan itu strategi pertahanan darurat. Ya. Dan ternyata hal ini diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wahaitsu innal Madinata, terlebih lagi strategi ini cocok untuk diterapkan di kota Madinah. Karena apa? Innal Madinata tuhitu bihil al-labat ay al-harrat wa hiya al-hijaratus sud minasyarqi wal gharbi wal janub. Karena kota Madinah ini dikelilingi yaitu bukit bebatuan yang berwarna hitam. Intinya ini menunjukkan bukit bebatuan yang sangat keras gitu ya. Di mana di daerah timur, barat dan selatan. Ya. Jadi kota Madinah itu dikelilingi bukit bebatuan di bagian timur, barat dan selatan. Wala tasluhu lidukhulil asakir illa jihatas shimal. Dan tidak mungkin pasukan dengan jumlah sebesar itu masuk ke kota Madinah kecuali melalui jalur selatan. Kalau selatan longgar, ya, afwan, melalui jalur utara, jalur utara. Jadi kalau kita gambarkan ya kurang lebih ini kota Mekah ya. Ini kita peta itu kan bawah itu selatan, atas utara. Jadi Mekah, Madinah. Nah Madinah sendiri timur dan baratnya beserta selatannya itu batu. Jadi mau nggak mau pasukan dengan jumlah sebesar itu kalau mau menyerang kota Madinah di saat yang bersamaan lewat utara. Nah, jadi dari Mekah muter dulu sedikit, nah baru masuk kota Madinah. Ya kurang lebih seperti itu gambaran secara umumnya. Ya. Jadi pasukan itu nggak mungkin langsung dari selatan masuk ke kota Madinah. Karena apa? Terhalang batu yang besar. Kecuali pasukan dengan jumlah 10 orang menyelinap bisa. Menyelinap lewat bukit lalu masuk ke kota Madinah melakukan operasi khusus misalkan bisa. Tapi ini kan 10.000 pasukan. Gak mungkin mereka ngantri naik bukit. Ya. Gak mungkin ngantri naik bukit. Ini gak efektif ini. Jumlah 10.000 pasukan kalau mau menyerang kota Madinah ya harus lewat jalan besar. Ya ibarat kita kalau demo lewat gang ya nggak efektif. Ya demo itu lewat jalan besar itu. Nah jalur terbesar itu dari utara. Nah kemudian fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtara fi tilkal jihati adyaqa makanin bainal hurrati al-ghurbiyah wasyarqiyah wa huwa nahwu mil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yaitu pada sisi yang paling sempit dari tempat antara bukit barat dan bukit timur. Wa huwa nahwa milin. Yang disebutkan di sini sekitar 1 mil. Kalau 1 mil ini terlalu pendek sebenarnya, bukan 1 mil ya. Kita bacakan dulu saja. Fawasala al-harrataini bihafril khandaq fi hadzal makan. Maka sampailah dari bukit timur dan bukit barat untuk digali parit di tempat tertentu. Wa bada'a hadzal khandaqu fi jihatil maghrib min shimal Jabal Sal.
Maka dimulailah penggalian parit ini dari sisi barat ke sisi yaitu utara dari Jabal Sala. Ada namanya Gunung Sala. Wa wasalahu fi syarqi bi ra'sin mumtaddin min hijaratil hurrah atau al-harrah asy-syarqiyah inda atam asy-syaikhaini. Dan sampailah dari sisi timur di yaitu daerah memanjang dari bebatuan Harrah sisi timur, bukit sisi timur di perbukitan Syaikhaini. Nah, ini lokasi tepatnya ya, tapi gambaran umumnya, pokoknya. Jadi sepanjang perbukitan timur dan barat, ya, sepanjang perbukitan timur dan barat, Nabi SAW itu memilih mana sih jarak yang paling sempit. Ya mungkin seperti ini atau seperti ini, pokoknya dipilih jarak antara bukit timur dan bukit barat mana yang paling pendek. Nah, dibuatlah apa? Parit. Ya, dibuatlah parit. Ya, jadi saya ulangi, kurang lebih kalau mau kita gambarkan kota Madinah itu seperti ini mungkin ya, seperti ini. Selatan bukit, barat bukit, timur bukit. Nah, utaranya timur sini ya. Utaranya itu baru jalan terbuka. Dan Nabi SAW memilih antara bukit yaitu barat dan bukit timur mana sih yang jaraknya paling sempit. Anggaplah di sini. Nah, dibuatlah sini memanjang dari barat ke timur, dibuatlah parit. Para ulama kita berbeda pendapat berapa jarak yang dibuat. Ada yang mengatakan 5 kilo tapi ini kejauhan. Ada yang mengatakan 2 kilometer. Jadi memanjang parit digali sejauh 2 kilometer. Ya. Wa qad wakala ila asyrati rijalin. Nabi SAW memberi tugas setiap 10 orang an yahfiru arba'ina dhira'an, untuk menggali 40 hasta. 40 hasta. Nah, anggaplah 1 hasta ini setengah meter, berarti 40 hasta 20 meter. Jadi per 10 orang Nabi SAW memberikan tugas menggali parit 20 meter panjangnya. Nah, diketahui atau disebutkan di dalam sejarah pula ada 1000 orang termasuk Rasulullah SAW yang menggali parit. Nah, berarti kalau 10 orang itu menggali 20 meter, berarti 1000 orang berapa meter? Kalau 10 orang itu menggali 20 meter, berarti kalau 1000 orang berapa meter? 10 dikali 100 kan? Ya, 10 dikali 100 jadi 1000 orang, betul kan? Berarti 20 meter kali 100. Udah kayak matematika ya. Podo Wak. Gimana? 2000 meter. Berarti 2 kilo. Kurang lebih itu pendekatan yang lebih tepat. Jadi sudah merupakan hal yang dikenal dalam sejarah seperti yang disebutkan Syekh di sini. 10 orang ditugasi menggali parit 20 meter. Jumlah pasukan yang diturunkan ada 1000 orang. Ya berarti tinggalkan 100. 20 meter dikali 100 ketemunya 2000. 2000 meter berarti 2 kilo. Nah, jadi kaum muslimin 1000 orang itu membangun atau menggali parit 2 kilo panjangnya. Taib. Washtaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hafril khandaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut serta bersama mereka di dalam menggali khandaq, menggali parit. Jadi Nabi tidak hanya seperti mandor saja, gali, enggak, Nabi ikut turun. Ya, wa naqli turab, bahkan beliau juga ikut memindahkan apa? Tanah.
wa kanu yartajizuna fayujibu wa yartajizu fayujibun. Terkadang para sahabat yaitu membuat puisi, kemudian Nabi SAW menanggapinya, dan sebaliknya Nabi terkadang yang berpuisi kemudian para sahabat menanggapinya. Waqad kabadu asna'a hafrihi anwa'an minal masyaqqah, dan para sahabat menghadapi berbagai macam yaitu hal-hal yang berat di tengah penggalian parit tersebut. Wala siyama syiddatal bardi, terlebih saat itu musim dingin yang sangat. Wa syiddatal ju', dan juga musim paceklik. Allahu a'lam bishawab, ya. Musim paceklik juga bisa terjadi di saat musim dingin. Jadi tidak banyak rumput yang tumbuh dan tidak banyak hewan ternak yang mengeluarkan susu ataupun yang gemuk. Demikian pula tidak ada kurma, ya. Karena kurma itu tumbuh ataupun bisa mulai terlihat buahnya itu di musim panas. Ya, rutab itu kurma, basah itu baru berbuah di musim panas. Di musim dingin sepi, tidak ada. Kalau sekarang enak ada freezer, jadi bisa makan rutab kapanpun. Zaman dulu tidak ada. Jadi musim dingin, masa paceklik, sehingga banyak kaum muslimin yang kelaparan. Wa kana yu'ta lahum bimil'i kaffin minasyair. Di antara mukjizat yang terjadi pada diri Nabi SAW, beliau mendapatkan yaitu satu kaf, satu genggam berupa syair yaitu gandum. Fayusna'u bidasmin yafuju min harrih. Jadi pernah beliau itu mendapatkan satu genggam gandum, kemudian gandum ini diolah, dicampur dengan lemak yang mengeluarkan bau tidak sedap. Jadi lemaknya ini sudah basi gitu ya. Fayaqulunahu, tapi mereka terpaksa memakannya, nggak ada makanan lagi. Wa huwa yas'ubu mururu alal halq, dan karena makanan ini baunya nggak sedap tapi harus dimakan, ya bagaimanapun juga sulit untuk ditelan. Ya, jadi mereka hanya memiliki makanan semacam ini, itu pun sulit untuk ditelan. Wa syaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, sehingga mereka pun mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa lapar ini. Wa arauhu ala butunihim hajaran kanu qad rabatu. Mereka sampai memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perut mereka itu diganjal batu. Ya Rasulullah, kita ini lapar. Ini loh buktinya, perut saya diganjal batu. Jadi perut diganjal batu kemudian diikat. Ya, ini bukan apa istilahnya ya, bukan keyakinan syirik ya, bukan keyakinan penangkal lapar gitu ya. Tapi memang ini wallahu a'lam bishawab di antara bentuk atau cara orang-orang itu untuk menahan lapar. Jadi perutnya diganjal batu supaya apa? Tidak terlalu lapar. Ya. Nah, kemudian fa'arahum ala batni hajaraini. Ketika para sahabat memperlihatkan di badan mereka ini diikat batu, satu batu, ternyata Rasulullah SAW memperlihatkan kepada mereka kalau perut beliau juga apa? Diganjal dua batu. Ya, kalian cuma satu, ini loh saya dua. Artinya aku itu luwih timbangannya kalian. Ya, tapi Nabi tidak memperlihatkan keluhan itu. Hanya saja Nabi memperlihatkan, intinya memberitahukan kalau kalian lapar, saya juga lapar. Kalian ganjal perut kalian dengan satu batu, ini loh saya dua. Ya. Nah,
Jadi mereka juga merasakan kelaparan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kelaparan. Nah, waqad waqa'at athna'ul hafri ba'dul ayat. Waqad waqa'at athna'al hafri ba'dul ayat. Dan terjadi beberapa mukjizat di sela-sela penggalian parit tersebut. Di antaranya, ra'a Jabirun shiddatal ju'i fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yasbir. Di antara sahabat yang melihat bahwa perutnya Nabi itu diganjal dengan 2 batu, diikat, itu sahabat Jabir bin Abdillah. Jadi beliau merasa kasihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kuasa melihat pemandangan tersebut. Fadhahaba bahimatan lah. Akhirnya Jabir berinisiatif untuk menyembelih anak kambing miliknya. Wa tahadat imra'atuhu sa'an min sya'ir. Lalu istrinya memasak 1 sa', ya, berupa gandum. 1 sa' berupa gandum, ya, kurang lebih 2 kilo. 2 kilo gandum untuk dibuat tepung adonan roti. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran. Kemudian Jabir mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi. Ya, jumlah pasukan 1000. Gak mungkin ngajak mereka semua makan 1 ekor kambing. Itu pun setahu saya cempe. Kemudian tepung yang dibuat untuk roti cuman 1 sok 2 kilo. Maka Nabi diajak sama Jabir dan Jabir berpesan. Sebenarnya Jabir sudah dipesani sama istrinya. Nanti kamu kalau ngundang Rasulullah, ajak beberapa orang saja, jangan banyak-banyak. Karena ya kapasitas kita cuma segini. 1 ekor cempe dan 2 kilogram kurang lebih gandum. 6. Fi nafarin min ashabihi, hanya mengajak beberapa orang saja. Ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan, ajak beberapa orang saja untuk menemani jenengan. Kurang lebih gitu ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dengan mengajak bi jami'i ahlil khandaq, seluruh yaitu pasukan yang menggali parit. Jadi 1000 orang itu diundang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum alfun, jumlah mereka 1000. Ya. Sampai di rumah istrinya Jabir kaget. Tadi bukannya aku bilang cuma ngajak beberapa orang. Saya sudah sampaikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang ngajak segini banyaknya. Tapi mereka tetap apa? Tetap menyuguhkan masakan tersebut. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir pasukan yang masuk ke rumah itu 10-10 gantian ya. Jadi 1000 orang itu ngantri. Masuk 10, selesai keluar. 10 selesai keluar. Begitu sampai habis. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tungku dari masakan ini jangan dibuka, biar aku yang mencidukkan. Jadi Nabi sendiri yang ngeladeni bahasa kita. Jangan dibiarkan terbuka, biarkan tertutup. Nanti ketika saya datang baru 10 orang itu kita berikan. Kemudian juga roti yang dimasak atau dipanggang, itu Nabi SAW yang ngambil. Ya, jadi tugasnya para wanita cuman membuat adonan, nanti yang ngambil rotinya dari tempat pembakaran itu Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Fa'akalu wa syabi'u wa mazalatil burmatu taghid. Mereka semua 1000 orang itu makan dan kenyang. Ya, dan periuk tempat masakan kambing yang berkuah tadi itu masih tetap apa? Masih tetap mendidih ya, mengeluarkan suara kalau di dalamnya itu masih ada masakan. Ya, suara bluguduk gitu lah. Karena kalau habis kosong nggak akan ada suara, mungkin adanya bau gosong. Tapi ini enggak. Jadi masih ada suara air mendidih, bergetar, taghid itu maknanya. Wal ajinu yukhbas, dan adonan roti itu masih cukup.
Ya. Dan ini adalah persaksian dari para wanita yang membuat tepung tersebut. Tepung itu jumlahnya cuma 2,5 kg. Lalu kita masukkan ke dalam semacam tempat masak yang ditempelkan di dinding-dinding seperti sumur. Nabi sendiri yang ngambil. Ya, mereka nggak ngitung berapa adonan yang telah ditempelkan di tempat pemanggangan tersebut. Tapi Nabi ngambil nggak pernah habis. Diambil satu, dikasihkan 10 orang, keluar, pergi, datang lagi, diambil lagi 10. Nah, inilah mukjizat. Menurut akal logika ini mustahil. Ya, 1000 orang makan kambing cempe ya dengan satu panci, mereka semua bisa kenyang. Nah, ini kalau menurut akal logika mustahil ini. Tapi ini yang terjadi. Ya. Nah, wa dhahabat ukhtun Nu'man ibnu Bashir bi jafnatin min tamrin li abihi wa khalihi. Mukjizat yang lainnya, saudarinya Nu'man bin Bashir itu membawa satu mangkok berupa kurma milik ayah atau pamannya. Fabaddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa thawbin. Maka Nabi menuangkan semangkuk kurma tadi ke kain, dituangkan ke kain. Wada'a ahlal khandaq, lalu Nabi mengundang para pasukan penggali parit. Fa'akalu wa raja'u. Maka mereka semua makan dan mereka semua kembali dalam keadaan mendapatkan kurma. Itu pun wa tamru yasqutu min atrafis thawb. Masih ada sisa-sisa kurma yang jatuh dari kain tersebut. Ini juga nggak masuk akal. Satu mangkok ya digeruduk sama 1000 pasukan. Mereka semua dapat bagian dan masih ada sisanya. Ya. Wa uridat li Jabirin wa ashabihi athna al-hafr. Dan ini mukjizat yang lainnya. Kalau dua hal tadi mukjizat dalam masalah makanan, ini masalah yang lain. Jabir bin Abdullah yaitu menemukan satu batu yang sangat keras di tengah-tengah penggalian parit. Maka Nabi SAW pun turun, kemudian memukulkan dengan kapaknya. Ya, jadi nggak ada yang bisa memecah satu batu besar tersebut. Akhirnya Nabi sendiri yang turun, lalu Nabi membaca Bismillah sambil memukulkan kapaknya. Lalu fa'adat kathiban ahyal. Tiba-tiba batu itu berhamburan menjadi serpihan-serpihan. Jadi hancurnya itu bukan terbelah menjadi dua, tapi hancur seperti kalau menjenengan tahu kaca temper glass, kaca mobil itu loh. Ya, jadi kaca mobil itu kan kalau kena pecah gitu ya, itu pecahnya kan nggak terbelah. Beda kaca jendela ini terbelah, retak terbelah. Kalau kaca mobil itu langsung piar. Cuman karena dilindungi sama stiker, ya ada stikernya. Kalau nggak ada stikernya itu piar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan. Nah, jadi Nabi SAW membaca Bismillah, kemudian beliau memukulkan kapaknya tersebut. Dan dalam momen yang lain juga sama, ada batu besar yang tidak bisa untuk dipecahkan oleh seorang pun. Nabi lagi-lagi turun, lalu beliau memukulkan kapaknya dengan membaca Bismillah, lalu berhasil memecahkan batu tersebut. Nah, untuk batu yang ini setelah pecah, kharaja minha dhau'un, keluar darinya cahaya. Jadi setelah batu ini pecah, keluar cahaya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, u'titu mafatih Syam. Allahu akbar, aku telah diberi kunci perbendaharaan negeri Syam. Wa inni la anzura ila qusuriha al-hamra as-sa'ah. Dan sesungguhnya aku saat ini bisa melihat istananya yang berwarna merah. Ya. Thumma daraba tsaniyah wa busyira bi fathi Faris. Thumma tsalitsah wa busyira bi fathil Yaman wa anqata'at